Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan rencana aliansi Beastman untuk mengalahkan penyihir menara. Nah, kira-kira di episode kali ini, seperti apa pertarungan Mia melawan para Beastman, dan apa yang Elio dan Mia lakukan di kota kerajaan Nine? Daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Elio dan Mia menerima permintaan dari Yolum, mereka semua kembali ke pusat desa. Saat itu, Yolum mulai memperkenalkan Mia dan Elio kepada kelompok Mohawk, bahwa keduanya akan ikut bersama dalam perjalanan menuju kerajaan Nine. Elio dan Mia pun memohon kerja sama mereka, sementara kelompok Mohawk terlihat sudah tidak sabar untuk berangkat keesokan harinya dan mengingatkan keduanya agar selalu berhati-hati. Meski begitu, wajah kelompok Mohawk yang tampak mengintimidasi membuat Mia dan Elio merasa sedikit khawatir. Kemudian, keesokan harinya mereka semua akhirnya berkumpul untuk memulai keberangkatan. Pada saat itu, Yolum kembali memohon bantuan mereka semua untuk mengawalnya hingga ke tujuan. Salah satu pria Mohawk mengatakan agar Yolum menyerahkan semuanya kepada kelompok mereka. Ia yakin Elio dan Mia memahami tugas masing-masing, dan selama mereka mengikuti instruksi, perjalanan akan berjalan lancar. Elio pun membalas bahwa mereka akan mendengarkan setiap arahan dengan baik. Setelah semuanya dirasa siap, rombongan pun akhirnya berangkat menuju kerajaan Nine. Beberapa jam kemudian, ketika mereka singgah untuk beristirahat, Mia dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa kelompok Mohawk ternyata merupakan kenalan Dark. Salah satu pria Mohawk menjelaskan bahwa mereka juga telah mendengar tentang Mia dari Dark, yang mengatakan bahwa Mia adalah calon penyihir berbakat. Elio pun ikut bergabung dalam perbincangan tersebut, dan mereka tidak menyangka bahwa kelompok Mohawk juga mengenal Dark, Gold, dan Nemumu. Bahkan, salah satu pria Mohawk menyebutkan bahwa Gold pernah menceritakan tentang Elio yang memiliki potensi besar dalam menggunakan perisai. Jika sampai Gold memujinya, maka kemampuan Elio sudah tidak perlu diragukan lagi. Mendengar pujian itu, Elio pun menjadi malu-malu dan merasa dirinya tidak sehebat Gold. Sementara itu, Mia yang semakin bersemangat meminta kelompok Mohawk untuk menceritakan lebih banyak tentang Party Dark. Kelompok Mohawk dengan senang hati menyetujuinya, terlebih karena mereka juga ingin membahas Party Dark dan merasa sudah seharusnya pencapaian mereka diceritakan kepada banyak orang. Ketika sup akhirnya siap disajikan, mereka pun mulai bercerita sambil menyantap makanan. Dengan gaya cerita yang sederhana namun penuh semangat, kelompok Mohawk membagikan kisah petualangan Party Dark, membuat Mia dan Elio terhibur selama waktu istirahat. Setelah beristirahat cukup lama, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam karavan, Mia tampak sangat antusias setelah mengetahui bahwa Party Dark sudah semakin terkenal di kerajaan Elf. Hal itu membuatnya ingin bertemu kembali dengan Dark untuk membahas sihir lebih dalam. Elio pun merasakan hal yang sama, namun sayangnya Party Dark dikabarkan sedang berada di kerajaan Kurcaci, sehingga akan sulit untuk bertemu dalam waktu dekat. Meski begitu, Mia yakin bahwa suatu saat Party Dark pasti akan berkunjung ke desa mereka. Lagi pula, kelompok Mohawk juga telah mengatakan bahwa kesempatan itu pasti akan datang. Di samping itu, Yolum yang menyadari bahwa Elio dan Mia sudah cukup akrab dengan kelompok Mohawk karena membahas kenalan mereka. Merasa lega, ia akhirnya mengetahui bahwa kelompok Mohawk ternyata berbanding terbalik dengan penampilan mereka. Meski tampak menyeramkan, sifat mereka justru baik, dan hal itu membuat Yolum sadar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Bisa dibilang, kota yang sedang dituju Yolum berada cukup dekat dengan kerajaan Nine. Secara resmi, wilayah ini dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Dragonneud. Namun sesuai namanya, kerajaan Nine merupakan negara yang dilindungi oleh 9 ras dan dikelola oleh Kekaisaran. Berkat dukungan dari ke-9 ras tersebut, negara ini berkembang menjadi wilayah paling makmur secara ekonomi di dunia. Sementara itu, tujuan rombongan Yolum adalah sebuah kota paling makmur yang berada dekat kerajaan Nine, masih dalam wilayah kerajaan manusia dan ukurannya menyerupai kota kecil. Selama perjalanan, rombongan Yolum sempat diserang oleh segerombolan goblin di tengah jalan. Namun mereka berhasil mengatasinya dan akhirnya tiba dengan selamat di kota tujuan. Setibanya di dalam kota, kelompok Mohawk memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Serikat Petualang untuk melaporkan tugas mereka. Pada saat itu, Yolum bertanya apakah mereka bersedia kembali mengawalnya dalam perjalanan pulang. Sayangnya, pria Mohawk menolak permintaan tersebut karena mereka berencana singgah beberapa hari dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju kekaisaran. Mengetahui hal itu, Yolum tampak sedikit kecewa. Di sisi lain, Elio mengatakan bahwa ia dan Mia akan mencari penginapan terlebih dahulu dan kelompok Mohawk bisa menemui mereka nanti saat makan malam.
Setelah itu, Mia dan Elio mulai mencari penginapan dan memutuskan untuk memilih tempat yang memiliki pemandian, mengingat Mia sudah merasa terganggu oleh bau keringat kakaknya. Singkatnya, mereka akhirnya menemukan penginapan yang cukup besar dengan 2 tempat tidur di dalamnya. Tanpa menunggu lama, Mia langsung menyuruh kakaknya untuk segera mandi dan membersihkan pakaian kotornya di pemandian luar. Saat berada di pemandian sumur dan membilas tubuhnya, Elio teringat kenangannya bersama Wardi dan Gimura ketika mereka mandi bersama. Kala itu, mereka sering dimarahi Mia karena kembali ke kamar hanya mengenakan handuk setelah mandi. Setelah selesai mandi dan membersihkan pakaian, Elio kembali ke kamar. Di dalam kamar, Elio menyarankan kepada Mia agar mereka berjalan-jalan di kota sambil menunggu malam tiba. Mia pun setuju dengan ide tersebut, mengingat ia perlu pergi ke toko potion. Elio sendiri baru teringat bahwa ia juga ingin mengunjungi toko senjata dan armor untuk membeli beberapa perlengkapan. Setelah mereka berdua selesai mengunjungi toko potion dan toko senjata, tiba-tiba muncul seorang gadis berambut kuning yang menghentikan Elio dan Mia di tengah jalan. Gadis itu tertarik pada gelang yang dikenakan Mia dan secara langsung meminta agar gelang tersebut diserahkan kepadanya. Saat itu, Mia sama sekali tidak menggubris permintaan tersebut dan tidak berniat menyerahkan hadiah berharga miliknya, sehingga ia meminta gadis itu untuk segera pergi. Namun, gadis tersebut sama sekali belum menyerah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kwon, seorang penyihir jenius dengan julukan Violet Fallen Angel. Kwon mengaku sebagai penyihir kelas 4 yang saat ini bersekolah di Akademi Sihir Kerajaan Nine. Menyadari bahwa Mia juga seorang penyihir, Kwon menantangnya bertarung untuk memperebutkan gelang tersebut. Pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah monster yang berhasil dikalahkan di luar kota. Sebagai gantinya, jika Kwon kalah, ia berjanji akan merekomendasikan Mia ke Akademi Sihir agar bisa bersekolah di sana. Berbicara mengenai Akademi Sihir Kerajaan Nine, sistem kelas ditentukan berdasarkan kemampuan penyihir. Penyihir kelas 1 adalah mereka yang mampu mengendalikan sihir kelas taktik. Penyihir kelas 2 merupakan semi kelas 1 yang dapat membatalkan rapalan sihir serangan. Penyihir kelas 3 mampu mempersingkat rapalan sihir serangan. Penyihir kelas 4 memiliki kemampuan umum yang diakui oleh akademi, sedangkan penyihir kelas 5 dianggap sebagai penyihir magang. Dengan demikian, Kwon yang berada di kelas 4 dapat dikatakan sebagai salah satu penyihir dengan kemampuan di atas rata-rata. Kembali ke inti permasalahan, begitu mendengar tantangan dari Kwon, Mia langsung menolaknya. Ia menjelaskan bahwa gelang tersebut adalah hadiah dari seseorang yang sangat berharga baginya, sehingga ia tidak akan memberikannya kepada siapapun. Namun, ketika Mia berniat pergi, Kwon masih belum menyerah dan mengatakan bahwa mereka bisa bertarung di lain waktu. Saat keributan semakin besar dan mulai menarik perhatian banyak orang, tiba-tiba kelompok Mohawk datang menghampiri Mia dan Elio. Melihat itu, Mia memberitahu Kwon bahwa kelompok Mohawk adalah teman-temannya, sehingga ia memutuskan untuk segera pergi karena ada urusan penting. Namun, Kwon justru menghentikan Mia dan menuduh bahwa kelompok Mohawk terlihat berbahaya serta berpotensi menculik Mia untuk dijual sebagai budak. Mendengar tuduhan tersebut, Mia meminta Kwon agar tidak berbicara sembarangan. Ia menegaskan bahwa meskipun kelompok Mohawk berpenampilan seperti penjahat, mereka sebenarnya adalah orang-orang baik. Kelompok Mohawk sendiri sama sekali tidak tersinggung, bahkan merasa senang jika Mia bisa mendapatkan teman baru. Hal itu membuat mereka teringat pada gadis budak yang pernah mereka selamatkan di kerajaan Elf, yang dengan cepat akrab dengan anak-anak gadis lainnya. Mereka pun berharap gadis itu kini baik-baik saja di menara raksasa. Di sisi lain, Kwon justru mulai merasa khawatir setelah mendengar pembicaraan kelompok Mohawk yang menyinggung soal gadis budak. Ia segera meyakinkan Mia agar tidak ragu meminta bantuannya kapanpun diperlukan. Mia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman dan menegaskan bahwa kelompok Mohawk bukanlah tipe orang yang mengincar seorang gadis. Namun, Kwon tetap berpikir bahwa mungkin saja mereka mengincar kakak Mia. Karena situasi semakin ramai dan tidak terkendali, akhirnya Yolum datang untuk menengahi dan menghentikan perdebatan di antara mereka semua. Pada keesokan harinya, ayah Kwon meminta maaf kepada Mia dan Elio atas sikap putrinya yang telah bersikap tidak sopan dan sempat mengganggu mereka. Elio dan Mia merasa hal tersebut bukan masalah besar. Terlebih lagi, mereka juga tidak menyangka bahwa Kwon ternyata adalah anak dari rekan bisnis Yolum. Ayah Kwon menjelaskan bahwa putrinya merupakan anak bungsu yang sejak kecil selalu dimanjakan, sehingga ia kembali menyampaikan permintaan maafnya. Elio meminta agar ayah Kwon tidak perlu merasa cemas. Ia mengatakan bahwa mereka memahami Kwon hanya mengkhawatirkan keselamatan Mia. Kemudian ayah Kwon menambahkan,
Mungkin saja sebenarnya Kwon tidak tertarik pada gelang Mia, melainkan hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk berteman dengannya. Hal itu terjadi karena meskipun Kwon adalah penyihir berbakat, pengakuan tersebut hanya berlaku di kalangan ras manusia. Bagi ras lain, pencapaian Kwon dianggap biasa saja, dan hal itulah yang membuatnya frustrasi hingga memutuskan cuti dari akademi serta menjalani perawatan medis di kota. Selain itu, karena hanya sedikit gadis penyihir seusianya di akademi, Kwon merasa sangat senang ketika melihat Mia. Sebagai ayah, ia sadar bahwa tidak pantas meminta sesuatu setelah menimbulkan masalah. Namun ia tetap memohon satu hal kepada Mia, yaitu agar bersedia menjadi teman bagi putrinya. Mia menjawab bahwa hal itu sama sekali bukan masalah. Ia justru merasa senang karena jarang memiliki kesempatan berteman dengan seseorang seusianya yang juga bisa diajak berbincang tentang sihir. Mendengar jawaban tersebut, ayah Kwon mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Mia. Tak lama kemudian, Kwon dipanggil masuk ke ruangan. Saat itu, ia meminta maaf atas perbuatannya pada hari sebelumnya karena telah menimbulkan keributan, merepotkan Mia, serta menyebabkan kesalahpahaman dengan kelompok Mohawk. Mia mengatakan bahwa semua itu tidak apa-apa dan tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Lagi pula, penampilan kelompok Mohawk memang mudah membuat orang salah paham, sehingga wajar jika Kwon sempat bersikap waspada. Dengan senyum ceria, Mia kemudian mengajak Kwon untuk berteman dan saling mengenal lebih dekat sebagai sesama penyihir. Ia juga meminta Kwon menceritakan sedikit tentang akademi sihir, karena ia merasa cukup penasaran. Kwon yang kini menganggap Mia sebagai temannya berniat menceritakan banyak hal tentang akademi tersebut. Karena merasa tidak nyaman berbicara di ruang tamu, Kwon mengajak Mia untuk pindah ke kamarnya. Mia pun menyetujuinya, dan keduanya pergi bersama untuk berbincang panjang lebar. Pada malam harinya di penginapan, Elio berbaring di atas kasur sambil merenung. Ia tidak menyangka Mia justru menginap di rumah Kwon. Meski begitu, Elio merasa senang melihat adiknya bisa akrab dengan orang lain. Ia tahu Mia selama ini tidak memiliki teman sesama penyihir, dan dari raut wajahnya tampak jelas bahwa Mia benar-benar bahagia karena akhirnya memiliki teman baru. Pada keesokan harinya, Kwon mengajak Mia ke bagian hutan yang berada di dekat kota untuk memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang penyihir berbakat. Kwon berkata bahwa sebenarnya ia ingin mengajak Mia masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun, Mia berpendapat bahwa hal itu akan terlalu berbahaya mengingat mereka tidak membawa perlengkapan apapun untuk berkemah. Meski begitu, Mia dan Kwon belum menyadari bahwa sejak tadi ada sekelompok beastmen yang diam-diam memantau mereka dari kejauhan dan berniat menculik keduanya. Setibanya di area hutan yang cukup terbuka, Kwon langsung merapalkan sihir tombak api dan mengarahkannya ke sebuah pohon besar di hadapannya. Mia menilai bahwa kecepatan rapalan serta akurasi sihir Kwon memang sangat baik, tetapi penggunaan kekuatannya terasa kurang efisien dan cenderung membuang banyak energi. Mendengar penilaian itu, Kwon meminta Mia menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan sihirnya. Mia pun mengatakan bahwa pengendalian sihir Kwon sebenarnya sangat hebat karena ia mampu mengendalikan 4 serangan sekaligus. Mengingat Mia sendiri hanya mampu mengendalikan 2 serangan dalam satu waktu. Hal tersebut sudah termasuk pencapaian yang luar biasa. Kwon merasa senang mendengar penilaian itu dan semakin percaya diri dengan kemampuannya. Namun, ia juga mengaku bangga karena Mia bisa menyadari potensi tersebut, sehingga ia langsung menganggap Mia sebagai rivalnya. Mia pun bingung dan bertanya sejak kapan dirinya menjadi rival. Yang dijawab Kwon dengan santai bahwa itu baru saja diputuskan. Karena itu, kini giliran Mia untuk memperlihatkan kemampuan sihirnya. Mia kemudian mulai merapalkan sihir dan melepaskan pedang es yang melesat lurus ke arah pepohonan hingga mampu menembus batang pohon dengan mudah. Setelah itu, Mia bertanya mengenai pendapat Kwon tentang sihirnya. Kwon menilai bahwa kecepatan rapalan dan pengendalian sihir Mia sangat baik. Selain itu, meski hanya melepaskan 1 serangan, kekuatan sihir tersebut masih bisa ditingkatkan lebih jauh. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh penyihir biasa. Karena merasa semakin penasaran, Kwon bertanya apakah Mia benar-benar belum pernah bersekolah di akademi sihir sebelumnya, mengingat kemampuan Mia jelas berada di atas rata-rata siswi lainnya. Mia merasa senang mendapatkan pujian tersebut dan berpikir bahwa mungkin pengalamannya sebagai petualang serta berbagai pelajaran yang ia dapatkan selama perjalanan membuatnya berkembang menjadi lebih kuat. Kwon yang merasa belum memiliki banyak pengalaman pun mulai tertarik untuk menjadi seorang petualang agar bisa mendapatkan pengalaman sebanyak Mia. Namun, Mia segera mengingatkan Kwon agar memikirkan hal itu dengan matang, karena kehidupan petualang penuh dengan risiko, mulai dari serangan monster hingga ancaman kehilangan nyawa.
Menurut Mia, kehidupan sebagai petualang jauh lebih berat dan berbahaya dibandingkan yang dibayangkan banyak orang. Mendengar hal itu, Kwon mulai berpikir bahwa dirinya memang tidak cocok menjadi seorang petualang, mengingat kehidupan tersebut penuh dengan kesulitan dan bahaya, sehingga ia memutuskan untuk memikirkannya lagi di lain waktu. Untuk saat ini, setidaknya mereka bisa menentukan langkah selanjutnya, yaitu mencari nama julukan yang keren untuk Mia. Mia pun bertanya untuk apa hal semacam itu, namun Kwon menjawab bahwa julukan tersebut nantinya akan menjadi panggilan kedua bagi Mia sebagai penyihir hebat di masa depan. Namun, saat Kwon sedang berpikir keras mencari nama julukan yang terdengar keren, tiba-tiba Mia menyadari adanya sesuatu yang mencurigakan di sekitar mereka. Ketika Mia meminta Kwon agar segera kembali bersama-sama, sekelompok beastmen mendadak muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Para beastmen itu tampak senang karena target mereka kali ini adalah dua penyihir manusia, sehingga mereka berniat untuk tidak membunuh dan hanya menangkap keduanya. Tanpa menunggu lama, kelompok beastmen langsung berlari untuk menyergap. Melihat situasi tersebut, Mia secara refleks langsung merapalkan sihir pedang es. Namun, para beastmen justru tertawa, mengira Mia hanya mengeluarkan satu serangan sihir yang mudah dihadapi. Akan tetapi, begitu pedang es itu dihancurkan, serpihan esnya berhamburan dengan kecepatan tinggi dan menghujani wajah para beastmen. Serangan itu membuat penglihatan mereka terganggu, dan beberapa di antaranya terjatuh sambil menahan rasa sakit. Mia sadar bahwa kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan, apalagi mereka berada di tengah hutan dan jelas tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Karena itu, Mia memutuskan untuk melawan para beastmen demi keluar dari situasi berbahaya ini dengan mengandalkan kekuatan sihirnya. Mia kembali melancarkan serangan sihir, kali ini dengan niat untuk melumpuhkan seluruh musuhnya. Ketika anak panah mulai melesat ke arah mereka, Mia segera menahannya menggunakan sihir. Para beastmen pun membalas dengan serangan jarak jauh menggunakan busur panah, sementara Mia terus bertahan dan menahan setiap serangan yang datang. Di tengah situasi genting tersebut, Mia mencoba meminta bantuan Kwon agar ikut menyerang. Namun, Kwon justru panik dan merasa tidak siap untuk bertarung melawan para beastmen. Mia pun menegaskan bahwa para beastmen jelas tidak datang dengan niat baik dan satu-satunya jalan keluar adalah bertarung dengan sekuat tenaga agar mereka bisa selamat. Setelah itu, para beastmen yang sebelumnya terluka mulai kembali pulih. Kwon yang ketakutan spontan melancarkan serangan sihir tombak api, namun serangan itu sama sekali tidak mengenai sasaran dan justru melesat tanpa arah yang jelas. Melihat keadaan tersebut, para beastmen segera berniat menangkap Kwon lebih dulu. Di sisi lain, Mia menyadari bahwa Kwon benar-benar panik karena sama sekali belum memiliki pengalaman bertarung, sehingga ia kesulitan mengambil keputusan di situasi mendesak meskipun nyawanya sedang terancam. Karena fokus Mia mulai terpecah, tiba-tiba rentetan anak panah melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Sementara itu, sebagian besar beastmen beralih menargetkan Kwon yang terus mengeluarkan sihir secara membabi buta. Namun semua serangan itu dengan mudah dihindari dan ditangkis. Menyadari celah tersebut, para beastmen melancarkan serangan balasan dan salah satunya mengenai paha Kwon hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Kwon yang terluka langsung menangis menahan rasa sakit, tetapi para beastmen tidak memberi kesempatan dan terus bergerak mendekatinya. Mia pun berteriak meminta Kwon untuk terus merapalkan sihir, namun ia sendiri kesulitan membantu karena harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari ketua kelompok beastmen. Saat Mia akhirnya memutuskan untuk meningkatkan kekuatan sihirnya, tiba-tiba Kwon telah disandera oleh seorang beastman pria yang mengancam agar Mia menghentikan rapalannya. Jika tidak, maka Kwon akan dibunuh di tempat. Kwon yang tak mampu berbuat apa-apa hanya bisa ketakutan dan memohon pertolongan pada Mia. Demi mencegah Kwon mati sia-sia, Mia pun memilih menyerah dan menjatuhkan tongkat sihirnya. Tak lama kemudian, tangan Mia langsung diikat karena para beastmen menganggap dirinya jauh lebih berbahaya dan berpotensi membunuh salah satu dari mereka. Mia lalu bertanya apa sebenarnya yang diinginkan para beastmen dari mereka. Ketua beastmen menjawab agar Mia tidak berpikir macam-macam, karena pada dasarnya mereka akan menjadi aset berharga bagi ras beastmen, dan penjelasan lebih lanjut akan mereka ketahui nanti saat terbangun. Setelah itu, Mia dan Kwon dibuat pingsan hingga tak sadarkan diri, dan dalam hatinya, Mia bersumpah bahwa ia sama sekali tidak akan memaafkan para beastmen tersebut. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.